Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas pemrograman komputer D. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek kami, yaitu aplikasi pengolahan hasil survei kepuasan pelanggan yang kami rancang dalam bahasa pemrograman C++. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Fadilah, NRP 50092511039. Bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kaila Jenita Nur Harmaini dengan NRP 50092511180. Saya Berlian Sin Arif Bila dengan NRP 50092510027. Saya Sharon Viva Yuna Ramada dengan NRP 50092511119. Nama saya Lakesha Aulia Darmawan dengan NRP 50009251176. Sebelum memasuki penjelasan alur dan fungsi-fungsi program, saya akan menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dibentuknya aplikasi ini. Jadi dalam dunia bisnis, survei kepuasan pelanggan itu sangat penting karena apabila diolah dengan baik, dapat menjadi alat supaya perusahaan itu dapat semakin berkembang. Tapi pada kenyataannya, survei kepuasan itu hanya dikumpulkan saja tanpa diolah atau dianalisis lebih lanjut sehingga pelaku usaha seringkali kesulitan untuk menentukan apa yang harus dikembangkan pada perusahaannya. Oleh karena itu, kami merancang suatu aplikasi yang mampu menampilkan data hasil survei dan menganalisisnya secara otomatis. Tujuan dari aplikasi ini yaitu yang pertama, menginput data responden, yang kedua, menampilkan seluruh hasil survei, yang ketiga, mengolah data hasil survei menjadi rata-rata dan persentase kepuasan, yang keempat, mengurutkan hasil survei berdasarkan total nilainya, dan yang terakhir, menampilkan grafik sederhana. Dalam membuat aplikasi ini, kami memanfaatkan beberapa konsep dasar pemrograman. Yang pertama yaitu struct sebagai formulir untuk menampung data setiap responden. Yang kedua, array sebagai database untuk menyimpan setiap data hasil survei. Yang ketiga, kami menggunakan berbagai function untuk menghitung rata-rata, persentase, dan menampilkan grafik sederhana. Dan yang terakhir, kami menggunakan sorting untuk mengurutkan formulir survei dari yang tertinggi sampai yang terendah nilainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaila. Baik, untuk penjelasan pertama saya yaitu dimulai dari struk data responden. Nah, di struk data responden ini ada struk responden, string nama untuk menyimpan nama responden. Tipe datanya tuh string karena nama tuh biasanya lebih dari satu kata. Dan untuk yang selanjutnya itu ada usia, itu untuk menyimpan usia responden dalam bentuk angka. Untuk selanjutnya itu ada untuk jawaban. Nah, di jawaban ini berisi array dengan 5 elemen karena ada 5 pertanyaan survei dan setiap elemen survei itu menyimpan skor 1 sampai 5 dari responden. Nah, untuk yang terakhir itu ada total score. Total score ini berfungsi untuk menampung jumlah total skor responden dari seluruh pertanyaan maksimal 25 dan nilai ini itu nantinya dipakai saat proses sorting responden berdasarkan skor kepuasannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa menggunakan array untuk menyimpan banyak responden. Jadi, variabel responden itu ada terdapat pada minta tolong di scroll sedikit saja. Bawah lagi fungsi utama. Nah, di sini menggunakan respon data pelanggan itu maksimal 100 dibuat sebagai array of struct-nya. Alasan menggunakan array ini untuk menyimpan banyak responden dalam satu variabel terstruktur. Setiap elemen array itu berisi satu responden yang lengkap, berisi nama, usia, jawaban dari responden, dan juga total skor dari responden. Untuk alasan kedua itu akses data lebih mudah. Dan alasan ketiga ada efisien dan sederhana untuk pemula. Dibanding struktur lain, array lebih mudah untuk diimplementasikan. Dan alasan yang terakhir itu ada cocok untuk survei dengan jumlah
responden tetap atau tidak terlalu besar. Dan selanjutnya ada penjelasan fungsi input data responden. Ya, yang ini. Jadi proses yang dilakukan tuh pengulangan dari responden 1 sampai yang terakhir. Di sini terdapat, ya itu ada. Terus ada penginputan nama responden, penginputan usia responden, dan juga penginputan nilai-nilai dari 5 pertanyaan survei tadi. Dan terakhir ada menghitung skor dari responden. Dan contoh input datanya bisa dicoba. Dimasukkan 5 saja coba. Terus untuk ketik nama ini seperti ketik nama biasa. Semisal nama saya atau nama teman saya, Dila, nggak apa-apa. Terus usianya dan pertanyaannya sudah terlihat di sini. Pertanyaan nomor 1 itu kualitas produk, pertanyaan nomor 2 harga produk, dan itu dinilai dari skala 1 sampai 5. Ya, begitu. Nanti jadi selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Berli. Oke, baik. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ini, menu data yang ada di sini. Lah, fungsinya yang untuk menampilkan menu data ini, fungsinya yaitu untuk memanggil fungsi mencetak pilihan kamu ke dalam layar ini. Kemudian output dari menu data ini yaitu nanti akan keluar tampilan dari menu utamanya. Seperti yang bisa dilihat yang bawah ini output-nya yaitu tampilkan laporan lengkap, urutkan data berdasarkan skor, tampilkan grafik untuk pertanyaan tertentu, hitung persentase, dan tampilkan rata-rata. Selanjutnya di case yang pertama ini yaitu tampilkan laporan. Jadi kita akan memilih untuk menampilkan laporan yang nomor 1. Bisa tolong diisi, Dil? Laporan. Coba scroll ke. Nah, itu. Jadi, fungsinya dari menampilkan laporan lengkap tersebut, yakni kita bisa lihat bahwa laporan semua hasil survei dari responden pertama sampai yang kelima tadi itu sudah terlihat dan sudah disorting ya ini. Kemudian selanjutnya yaitu untuk yang case kedua, sorting. Bisa tolong yang case kedua, sorting data pelanggan, jumlah responden. Ini tuh maksudnya memanggil fungsi yang menggunakan array data pelanggan ini berdasarkan total score. Setelah itu, program akan menampilkan suatu pesan dari konfirmasi. Output-nya bisa dilihat, Dil, coba scroll yang ke bawah tadi. Output-nya di sini sudah tersorting. Sudah tersorting, maksudnya itu sudah diurutkan berdasarkan skor kepuasan total. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan case yang ketiga, menampilkan grafik pertanyaan. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, jadi saya loncati. Untuk menampilkan grafik pertanyaan ini, maksudnya yaitu meminta input pilih pertanyaan 1 sampai 5 tadi ya. Apabila valid, akan memanggil tampilan grafik data pelanggan, jumlah responden, dan pilihan pertanyaan tadi. Untuk selanjutnya yang case ke berapa? 4. Coba, Dil.
Case yang keempat. Case yang keempat itu pilih pertanyaan untuk persentase 1 sampai ke 5. Ini maksudnya yaitu, untuk meminta input pertanyaan 1 sampai 5 dan apabila, valid akan memanggil hitung persentase puas pertanyaan pertanyaan tersebut lalu menampilkan hasilnya. Tolong di output-nya, Dil. Kamu ketik lagi, enter untuk melanjutkan. Nah, wait, pilih yang hitung persentase kepuasan, nomor berapa itu? 4. Pertanyaan 3 deh, terserah, 3. Nah, di sini, bisa kita lihat bahwa persentase pelanggan puas untuk skor 4 dan 5, kita ambil dari pertanyaan ketiga, yaitu, sekitar 80%. Oke, selanjutnya yaitu di case yang kelima. Di case kelima ini, untuk menampilkan rata-rata setiap pertanyaan. Jadi, untuk memanggil hitung rata-rata dan mencetak apa rata-rata tiap pertanyaannya. Bisa tolong di-scroll, Dil. Oh, bukan di-scroll, yang output-nya. Kamu ke atasin dikit. Hitung rata-rata semua tampilkan. Nah, itu yang ganti sekarang yang pilih menu nomor 5. Enter untuk melanjutkan. Pilih nomor 5. Pertanyaan. Nah, itu bisa dilihat output-nya, rata-rata setiap pertanyaan. Untuk pertanyaan 1 sekian, sekian sampai pertanyaan kelima. Oke, selanjutnya yaitu case 6. Kurang scroll ke bawah, Dil. Case ke-6. Nah, case ke-6 ini keluar, maksudnya itu benar. Jadi program ini akan menampilkan pesan terima kasih dan akan kembali, return. Apabila tidak valid, itu maksudnya apabila pengguna itu memasukkan angka selain 1 sampai 5. Jadi programnya akan tidak valid. Oke, selanjutnya yaitu scroll ke bawah, Dil. Implementasi fungsi. Fungsi input data responden. Ini maksudnya yaitu program ini menampilkan bahwa pengguna sedang mengisi data untuk responden ke berapa. Program ini tuh, untuk menginput nama dari responden yang awalan tadi, yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu, dari input responden tadi mencakup input nama, input usia, input jawaban survei 1 sampai 5. Scroll, Dil, scroll. Terus. Nah, itu fungsi untuk menghitung persentase kepuasan seperti yang saya jelaskan tadi, di menu keberapa tadi, pokoknya di menu utama tadi ada keempat atau enggak ketiga itu gunanya untuk menghitung persentase kepuasan. Variabel jumlah mana ini? Variabel jumlah puas ini digunakan untuk menghitung berapa responden yang menjawab skor 4 atau 5. Oke, selanjutnya yaitu fungsi untuk menghitung rata-rata. Tadi ada di menu utama yang kelima kalau nggak salah. Nah, itu penjelasannya untuk menjumlahkan semua nilai dari pertanyaan tersebut.
Untuk yang terakhir, yaitu minta tolong di-scroll, Dil. Fungsi sorting berdasarkan bubble sort. Itu gunanya untuk membandingkan total skor responden. Jika skor lebih kecil berada di atas, maka ditukar. Maksudnya diurutin dari yang terkecil sampai ke besar. Untuk hasil output-nya itu tadi bisa dilihat bahwa data tersebut telah diurutkan berdasarkan skor kepuasan total. Bisa dilihat output-nya, Dil. Ya enggak, yang paling bawah terakhir. Yang sorting. Enggak, kurang atas. Kurang. Putus. Kurang ke bawah, Dil. Ke bawah lagi, Dil. Putus. Pokoknya nanti tuh data setelah disorting bakalan, ini nih. Bakalan, bukan yang ini. Yang mana ya? Pokoknya data yang sudah disorting itu bakalan diurutin dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Selen. Oke, baik. Terima kasih, Berwin. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat fitur sorting dan laporan hasil survei. Program ini menggunakan fungsi sorting berdasarkan skor yang menerapkan metode bubble sort untuk mengurutkan data responder berdasarkan total skor kepuasan dari yang tertinggi hingga terendah. Pengurutan ini penting karena membantu kita mengetahui siapa respon paling puas dan paling tidak puas secara jelas pada bagian laporan. Kemudian ada fungsi tampilkan laporan yang menampilkan hasil analisis secara lengkap. Di dalamnya terdapat rata-rata skor tiap pertanyaan beserta interpretasinya, persentase pelanggan yang puas, serta ranking responden berdasarkan total skor. Dengan demikian, laporan yang dihasilkan tidak hanya berupa angka, tetapi juga memberikan gambaran umum mengenai tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Selanjutnya dijelaskan oleh Lakeisha. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Itu minta tolong di-scroll ke bawah. Sampai tulisan grafik. Lagi. Di-scroll lagi. Lagi dah. Kok ada gini? Sampai ada tulisan kayak garis grafik gitu. Fungsi void untuk menambahkan grafik sederhana. Jadi nanti akan ada dari yang 5 pertanyaan ini, itu akan ada di antara untuk menyentuh frekuensi dari 1 sampai 5. Terus tolong scroll lagi. Dila. Lagi. Nah, di sini. Nanti dia akan keluar seperti ini, yang satu ada yang seperti tadi di atas, terus akan keluar terus yang for in 4 itu akan ada perulangan dari skor 5 ke skor 1. Terus yang code left STW25 itu lebar kolomnya maksimal ada 25 karakter untuk
akan ada tampilan rapih rata kiri. Terus yang in bintang, setiap frekuensi dikonversi menjadi panjang grafik bintang, maksimal ada 50 bintang yang akan ditampilkan. Udah scroll lagi. Terus dia akan menghasilkan grafik bintang sesuai jumlah bintangnya. Bisa tolong simulasiin nggak bintang sama grafiknya? Dia minta disimulasiin program yang bakal keluar bintang sama grafik-grafiknya. Jadi itu langsung pilih ke nomor 3 yang tampilan grafik untuk pertanyaan tertentu. Bisa dipilih. Bisa pilih misal 3. Nah, jadi ini adalah gambaran dari diagram batang dan distribusi jawaban. Dari yang distribusi jawaban ini akan menghasilkan diagram bintang-bintang itu persenannya. Jadi kalau 0 dia nggak bakal keluar bintangnya, jadi seperti ini. Terus di bawahnya ada diagram batang horizontal. Itu dari bentuk pagar-pagar. Skala setiap bintangnya ada 2%. Minta tolong turunin terminalnya lagi, boleh? Mau dibalik ke gambar coding. Teks coding. Nah, ke kesimpulan. Nah, fungsi tampilan menu. Jadi nanti bakal fungsi untuk tampilan menunya yang bakal keluar akan seperti ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari program aplikasi ini dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.